Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan mengasihi semua bangsa. Fakta atau mitos? Pulang kalau gitu ya, sudah selesai. Saudara, apakah Allah benar mengasihi semua orang? Apakah Allah mengasihi orang-orang Kristen lebih daripada orang bukan Kristen, saudara? Apakah Allah mengasihi orang-orang Kristen dengan cara yang berbeda dari orang-orang bukan Kristen? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lihat nanti. Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab yang ceritanya tidak kita asing lagi. Yunus pasal pertama, saudara. Di kitab Perjanjian Lama, Yunus pasal 1. Yunus pasal yang pertama. Kita akan bacakan pelan-pelan dari mulai ayat 1, nanti akan saya bacakan sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Yunus pasal 1, ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sekali lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Lalu mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Sampai di sini dulu saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita. Nanti akan saya lanjutkan, saudara. Saudara, di dalam Yunus yang kita baca tadi, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang sangat-sangat kita hafal barangkali ceritanya. Gak ada satupun di antara kita kalau sejak sekolah minggu tidak pernah mendengar cerita ini. Dimulai dari ayat yang kedua, di sini dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Soalnya di sini dikatakan bahwa ada seorang bernama Yunus, seorang nabi diutus oleh Allah pergi ke kota yang besar. Saudara, seorang hamba Tuhan jujur secara manusia, apabila dia diutus ke kota yang besar, dia akan merasa senang tentunya. Iya kan? Kota yang besar, bukan di pedalaman, tapi ini kota yang besar. Bayangannya gereja besar, bayangannya tempat yang besar. Makanya pendeta Stephen Tong ada karang satu lagu,
dalam buku nyanyian PPK juga ada itu, dikatakan kemana saja ku telah sedia. Waktu kami kuliah di saat teman-teman kuliah, gantikan kata-kata. Kemana saja, asalkan Jakarta. Gitu. Jadi kota yang besar, kota yang diidam-idamkan. Tetapi ada seorang nabi yang unik. Dia tidak mau pergi, saudara. Alkitab mencatat, ia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo, kemudian mendapat di sana sebuah kapal. Dia melarikan diri dengan biaya sendiri, saudara. Dia rela keluarkan, orang Jakarta bilang keluarkan koceknya sendiri. Berangkat, larikan diri daripada Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, orang yang jauh dari hadapan Tuhan, dia menjadi tidak sensitif. Itu sebabnya waktu ada bahaya besar, dia bisa tidur di kapal itu. Bahaya sudah besar, ombak besar, dia masih bisa tidur. Tidak sensitif lagi dengan bahaya. Beda dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara katakan, Yesus juga waktu ada ombak besar juga tidur di kapal, benar kan ya? Tapi Yesus, kita percaya dia Tuhan, dekat dengan Tuhan. Waktu dia berada di kapal, dia bukannya jauh dari hadapan Tuhan tentunya. Justru dengan dekat, dia menjadi berani, tidak takut bahaya, tidur saudara. Jadi beda kan ya? Satu orang karena takut jauh pada Tuhan, tertidur. Satu orang berani ada bahaya pun tidak takut, tidur aja gak apa-apa, beda. Nah Yunus ini jauh dari hadapan Tuhan, maka dia tertidur. Alkitab mencatat, kalau kita perhatikan di sini, mereka buang undi, dan dia dapat undi, harus dibuang ke laut. Saudara, ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Ada dikatakan kota yang besar, ada badai yang besar, lalu datang ikan besar, bukan ikan paus ya, Alkitab tidak mengatakan ikan paus, tapi ikan yang besar menelan Yunus, sehingga Yunus berada di dalam perut ikan karena melarikan diri. Saudara, mengapa? Pertanyaan, mengapa Yunus tidak mau pergi? Padahal kota yang besar, tempat yang bagus. Ada orang mengatakan bahwa Niniwe penduduknya itu jahat. Begitu jahat, tidak berperi kemanusiaan. Orang itu, kalau dia sudah mengalahkan musuhnya di sana, musuhnya itu dikuliti, dijemur, supaya pelan-pelan mati katanya. Orang jahat-jahat masih ada gak? Ada hari ini. Mau jahat kepada anak buah juga bisa, tinggal ditembak, mati juga bisa. Ada gitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi ini Niniwe. Orangnya jahat. Yang pertama, dia gak mau ke sana. Yang kedua, karena konsep orang Israel bahwa keselamatan Injil itu hanya milik orang Israel. Tidak boleh jadi milik bangsa asing. Itu sebabnya Yunus tidak mau pergi. Dia tidak rela pergi. Dan di pasal yang terakhir nanti, pasal 3 atau pasal 4 bagian akhir. Di situ bagian awal di pasal 4, di situ dikatakan bahwa Yunus, dia alasan sendiri tidak mau pergi karena dia tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang.
Dia suruh aku pergi di sana KKR, katakan ada hukuman yang besar dan sebagainya, tapi toh nanti sebentar lagi dia ampuni dia. Kan malu aku. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah berbagai alasan yang mau diceritakan di sini. Fakta bahwa Yunus memang benar-benar tidak mau pergi. Ketika firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yang pertama kali, dia melarikan diri. Tapi waktu dia sudah berada dalam perut ikan, disitulah dia mulai bergumul berdoa. Dia merasakan bagaimana dia terlantarkan di tempat yang dalam. Jauh, ditinggalkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku, di tengah dunia orang mati aku berteriak. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada satu lagu, kemana aku pergi, di mana aku pergi, atau terbalik ya. Tuhan nyatakan mujizat, amin saudara. Yunus percaya itu enggak? Yunus percaya, justru dia percaya, makanya dia gak mau pergi. Kemanapun aku pergi, dimanapun aku disuruh pergi, pasti Allah nyatakan mujizat. Maka gak senang dia gak mau pergi. Dia lebih rela mengambil uang sendiri loh, untuk membayar, lakukan yang lain. Saudara, kita jangan menyalahkan Yunus. Kadang-kadang kita seperti itu saudara. Kita ini lebih rela mengeluarkan uang yang sejumlah besar untuk kepentingan sendiri daripada untuk kepentingan Tuhan. Kita bisa pergi jalan-jalan dengan biaya yang besar. Kita rela makan di restoran, hotel berbintang, kita rela. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, waktu minta kita sama-sama support, waduh, gak rela, mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang sini gak ada lah, sorry, orang sini gak ada. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Mulai istilah orang Chinese bilang, mulai sempoa dengan Tuhan. Orang modern bilang mulai kalkulator dengan Tuhan. Saudara pernah bayangkan gak jikalau hari ini Tuhan juga sempoa-sempoaan dengan kita. Tuhan juga kalkulator dengan kita. Cilaka kita saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mengapa orang Niniwe bisa jahat? Saudara, orang yang jauh dari hadapan Tuhan benar-benar bisa jahat saudara. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya dia bisa lakukan yang baik. Amin saudara. Saudara katakan, dulu aku dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sekarang jauh dengan Tuhan, maka pikiran kita bisa jahat. Hidup kita menjadi tidak sensitif lagi. Hidup kita menjadi tidak mau mengasihi orang. Tidak peduli dengan siapapun. Maka bahaya bisa terjadi saudara. Beda dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, saya dan saudara tentu rindu hidup dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini tidak kacau balau. Supaya hidup kita tidak dalam keadaan bahaya. Itu sebabnya maka Yunus diminta pergi ke Niniwe supaya dia bisa mengabarkan kabar keselamatan sehingga orang-orang Niniwe itu bertobat, mereka kembali dekat dengan Tuhan. Sekarang mereka lagi jauh dengan Tuhan. Maka ketika Yunus sudah berada dalam perut ikan, dia sudah bergumul selama 3 hari 3 malam, dia dimuntahkan oleh ikan tersebut. Puji Tuhan, dia selamat. Kali ini dia dipanggil kembali.
Maka pasal 3 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi diminta untuk kedua kali untuk berangkat. Dalam hati Yunus mungkin, udahlah kapok aku gitu ya. Sekarang berangkat. Tapi kapoknya tidak kapok beneran loh saudara. Nanti kita akan lihat. Karena dia masih menggrumel nanti. Dia mungkin di hadapan orang bilang kapok, tapi gak beneran. Udahlah. Daripada lebih baik kata orang begitu kan. Maka dia pergi. Dia pergi menyampaikan firman Tuhan, KKR, khotbah dan sebagainya. Dan Alkitab mencatat saudara. Nanti pulang saudara baca. Di pasal ketiga mencatat bahwa orang-orang bertobat. Orang-orang Niniwe bertobat. Dan yang luar biasa, raja, para pembesar juga bertobat. Yang luar biasa lagi, binatang-binatang juga diajak untuk bertobat saudara. Mereka disuruh puasa, tidak boleh makan. Lembu, sapi mereka gak boleh makan saudara. Puasa saudara. Dan terjadilah pembaharuan kebangunan yang besar-besaran. Luar biasa sekali. Itu pekerjaan Tuhan. Wah saudara, seharusnya Yunus merasa senang kan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dikerjakan oleh Tuhan melalui Yunus. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kita belajar homiletik, ilmu berkhotbah, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan mesti mendarat, tidak boleh di awang-awang sana gitu ya. Kalau di awang-awang sana artinya kita sampaikan firman Tuhan, yang mengerti bingung, yang nggak mengerti juga bingung, jadi bertambah bingung gitu ya. Dia mesti mengerti, bahkan kalau bisa menyentuh hidup kita. Maka kita ke gereja, dengarkan firman Tuhan, waduh, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan benar-benar menegur aku. Pernah dengar itu ya? Hari ini firman Tuhan benar-benar masuk dalam hidupku. Bagi orang dewasa itu menerima demikian. Tapi kalau orang yang tidak dewasa dalam rohani, hari ini pendetanya menyindir aku. Hari ini pendetanya merasani aku, sama ya, nyindir dengan rasan. Kira-kira ngomong gitu. Pasti dia sedang menyindir aku itu, ngomong aku itu. Saudara, Yunus berkhotbah menyentuh hati mereka semua, mereka bertobat. Mestinya Yunus merasa senang, ini keberhasilan. Tetapi di pasal keempat dikatakan Yunus justru marah-marah. Nah di sini dikatakan demikian, pasal 4 ayat kedua. Ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia sudah pergi berkhotbah, pergi menyampaikan firman Tuhan, lalu jemaat itu bertobat. Mereka besar-besaran bertobat kembali kepada Allah. Yunus malah menggerutu. Dia katakan, iya kan, kenapa aku tidak mau pergi? Karena aku tahu bahwa engkau mengasihi mereka. Engkau pasti tidak benar-benar menghukum mereka. Sekarang engkau gak jadi hukum kan? Kalau gitu cabutlah nyawaku. Lebih baik aku mati daripada mereka bertobat. Saudara bayangkan nggak nih pendeta Edi lagi ke Indonesia ini 6 minggu dengarnya.
Dia khotbah baik di Bali, nanti sebentar ke Medan. Ketika orang-orang dengar kemimpinan bertobat, dia marah pada Tuhan. Tuhan, kenapa mereka bertobat? Aku udah tahu mereka pasti mau bertobat. Makanya gitu. Kan gak demikian. Tapi Yunus seperti itu, saudara. Kita bingung kan? Saudara, hari ini banyak orang yang kalau dia menampilkan diri beda, dia bisa jadi viral, saudara. Ya, kan gitu kan, jadi terkenal. Jadi Yunus barangkali kalau zaman internet, zaman YouTube, zaman media sosial, dia terkenal, saudara. Pasti viral. Ada pendeta Yunus pergi khotbah di Niniwe, banyak jemaat tobat, dia bunuh diri. Luar biasa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu baik. Saya sedang mencerita sekolah minggu buat saudara ya. Dia mengirim pohon jarak karena udaranya panas seperti Los Angeles masuk 90-an. Dia berteduh, 100 ya. Dia berteduh di pohon jarak, sini gak ada pohon jarak ya. Dia berteduh di pohon jarak. Dikasihkan pohon jarak enak dia berteduh. Tidak perlu kipas-kipas, ada angin sepoi-sepoi. Dia merasa senang. Tapi keesokan harinya diambil kembali oleh Allah pohon jarak itu. Dia marah lagi. Minta nyawanya dicabut lagi gara-gara pohon jarak. Padahal pohon jarak itu dia tidak beli. Pohon jarak itu dia tidak ambil dari Costco bawa pulang, enggak. Allah kasihkan kepada dia gratis. Sekarang diambil, dia marah-marah. Makanya kita belajar banyak daripada kisah Yunus ya. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Allah berikan pada kita hari ini. Kalau Allah mau ambil daripada kita, gak ada alasan untuk kita protes sebenarnya. Punya Allah kok, suka-suka hatilah dia kasihkan kita. Dia mau ambil kembali ya, suka-suka dia. Siapa suruh kita gak pelihara berkatnya dengan baik-baik gitu. Maka dia marah, sekarang diambil. Maka Allah mensekak dia dengan satu jawaban. Bukankah pohon jarak itu bukan engkau yang menanamnya? Bukankah tidak ada perjuangan apapun engkau mendapatkan pohon jarak itu? Bayangkan di Niniwe itu, ayat 11 pasal 4. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana aku tidak sayang dengan ciptaanku manusia 120.000 orang yang mereka semuanya jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata saudara, orang yang jauh dari hadapan Tuhan bahkan tidak bisa membedakan mana itu kebaikan, mana itu kejahatan. Karena begitu jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu hati-hati. Kalau kita jauh dari hadapan Tuhan, kita tidak sensitif lagi terhadap dosa. Tidak sensitif lagi terhadap keadaan. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan cerita daripada Yunus. Cerita daripada Yunus. Suatu hari saudara, ada seorang bapak, seorang pemuda lah, yang baru pacaran, dia pergi mau ngomong sama gadisnya. Dia coba untuk romantis. Gimana romantis ya? Pokoknya coba untuk romantis lah. Aku sayang padamu, engkau sayang padaku? Iya katanya.
Padahal aku ini gak punya rumah. Pekerjaan juga istilahnya mocok-mocok. Tahu gak arti mocok-mocok? Asal-asal ada lah gitu ya. Baik juga tidak terlalu baik. Papaku tidak punya perusahaan. Aku bukan orang kaya, bukan keturunan orang kaya. Pendidikanku juga tidak di perguruan tinggi yang terkenal. Tapi aku tulus mencintai kamu. Dia bilang sama pasangannya. Aku tidak seperti temanku namanya Budiman. Dia punya segalanya. Maka yang perempuan katakan, aku sangat apresiasi kepadamu. Bahwa engkau bisa mengasihi sayang padaku. Tapi boleh gak kenalkan aku pada Budiman? Saudara, hari ini kalau engkau katakan kepada Allah, oh Tuhan Allah, aku ini orang berdosa. Aku ini sudah menyangkal engkau. Perbuatanku sudah jauh daripadamu Tuhan. Aku sudah pernah meninggalkan engkau. Aku tidak sebaik mereka. Aku jahat. Banyak dosa-dosaku yang orang lain tidak tahu. Tuhan tidak pernah katakan, pergilah. Tuhan tidak pernah katakan, engkau bohong-bohongan. Enggak. Tuhan tidak seperti perempuan itu, tapi Tuhan katakan, mari kepadaku. Aku mengasihi engkau juga. Amin, saudara. Itu sebabnya maka orang yang jauh dari hadapan Tuhan seperti orang-orang Niniwe pun yang begitu jahat, istilahnya begitu jahat yang mendalam sekalipun, Allah tetap mengasihi orang tersebut asal mereka mau bertobat. Asal mereka mau kembali kepada Tuhan. Makanya ada beberapa ayat firman Tuhan yang memberikan jaminan itu. Misalnya Roma pasal 3 ayat 23 itu ayat penginjilan. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Allah menciptakan manusia pertama di dunia ini, Allah katakan mereka ini adalah orang sempurna, ditempatkan di Taman Eden. Apa yang Tuhan ciptakan pasti yang terbaik. Tapi ada satu hal, mereka melanggar perintah Allah. Sehingga jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan juga berkata, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Benar, upah dosa itu maut, kematian. Tetapi ada kasih Allah. Kasih yang tidak menuntut. Kalau kasih manusia, kasih yang menuntut. 2 Petrus 3 ayat 9 mencatat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, berbalik dan bertobat. Semenjak COVID-19, saudara, walaupun sudah berlalu, sekarang sebagian sudah tidak pakai masker, boleh datang beribadah dengan leluasa. Namun masih ada banyak orang yang punya banyak alasan untuk tidak mau kembali ke gereja. Sekali lagi mungkin gak di tempat ini ya, karena mungkin mereka sebagian mereka pergi
long weekend kan ya, pergi tempat lain lah. Nanti minggu depan full lagi kembali. Tapi ada orang seperti itu, ada saudara, ada. Tapi kalau mereka pergi vakansi, jalan-jalan ke mall, kemana-mana, bahkan ke luar negeri, gak masalah saudara. Tapi untuk Tuhan, ini dipermasalahkan. Takut sama COVID. Ya, untuk Tuhan. Tapi Tuhan ingin merubah kita. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar bukan hanya takut kepada COVID, tapi namanya takut pada Tuhan. Semangatnya itu harus tetap karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Karena saudara, perjalanan-perjalanan di masa-masa COVID, ada orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk melayani dengan semangat. Tapi mereka akhirnya harus cepat-cepat kembali ke Tuhan. Ada orang yang begitu semangat melayani, tapi Tuhan tidak memberi kesempatan. Bulan lalu saya menghadiri sebuah upacara penghiburan. Karena ada adik daripada jemaat kami meninggal dunia. Dia terserang kanker otak. Ketahuannya baru sebulan. Jatuh, kemudian masuk rumah sakit, lalu dipanggil Tuhan. Lalu ada seorang teman di gereja bersaksi. Dia bilang teman kami ini luar biasa. Waktu pertengahan bulan tahun 2021, waktu boleh gereja mulai buka kembali, majelis gerejanya masih katakan jangan dulu, kita slow down pelan-pelan. Dia yang paling semangat. Dia bilang gak apa-apa. Kalau semua tidak mau tampil, aku yang tampil untuk mimpin, untuk melayani, aku bersedia. Semangatnya luar biasa, saudara. Pokoknya kalau ada yang gak bisa, saya gantikan. Luar biasa semangatnya. Tapi dia dipanggil Tuhan. Tuhan kasih tahu pada kita bahwa aku mengasihi orang ini. Aku mau pakai orang ini di surga sana, saudara. Saudara, hari ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kesempatan kita hidup di dunia ini, berarti Tuhan juga mengasihi kita, memberi kesempatan buat kita untuk mengerjakan kepentingan Tuhan. Tapi apakah semangat kita itu ada seperti orang yang teman saya, adik-adik jemaat kami yang meninggal itu? Semangatnya saudara. Jadi saudara, waktu Yunus melarikan diri, dia harus keluarkan dengan uang sendiri. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, ada seorang pembicara, dia katakan, untuk kepentingan pribadi, dia harus keluarkan kocek sendiri. Tapi kalau dia mau kerjakan kepentingan Tuhan, Tuhan akan mencukupkannya. Amin saudara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita ini maunya menang sendiri. Selalu berdoa, Tuhan mau cukupkannya. Padahal Tuhan sudah menitipkannya buat kita, saudara. Masih katakan Tuhan mau mencukupkannya. Saudara, apakah benar Allah mengasihi semua manusia? Jawabannya tentu kita sudah tahu. Tadi sudah dijawab. Belum khotbah aja sudah ada yang tahu. Yang menjadi masalah adalah kalau Allah mengasihi semua manusia, apakah kita selesai sampai di situ saja? Oh, aku dikasih Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa yang aku perlu lakukan kalau aku merasa dikasihi oleh Allah? Apa yang perlu aku lakukan? Saudara, waktu kita mengatakan aku mengasihi Allah, Tuhan mau kita pergi. Bahkan orang yang jahat sekalipun, kalau kita tidak bisa pergi, ada orang yang bisa pergi, kita mau dukung dia.
Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Di masa COVID seperti sekarang ini, yang masih ada. Ada banyak hal. Pernahkah saudara tanya kenapa teman-temanku yang begitu lama tidak mau datang ke gereja, kemana kalian saja? Pernahkah kita mendoakan mereka satu persatu setiap hari? Pernahkah kita terbeban untuk memikirkan apa yang bisa aku kerjakan untuk Tuhan? Saudara, pernahkah kita mengambil waktu lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan daripada kita melarikan diri seperti yang Yunus lakukan? Saudara, di dalam kitab Mazmur katakan, kita tidak bisa melarikan diri. Kemana kita pergi? Baik ke gunung, ke lembah, sembunyi dimanapun, Engkau dan Allah tetap ada di tempatmu. Amin, saudara. Kita tidak bisa melarikan diri daripada Dia. Saudara, kalau kita tidak bisa melarikan diri daripada Allah, itu berarti Allah selalu beserta dengan kita. Kita harus meyakini, saya selalu berusaha meyakini, Tuhan Allah, aku percaya kepadamu. Kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kepadaku untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, aku tidak mau tinggalkan. Aku mau maju terus. Apalagi diberikan hidup kepadaku, aku mau maju terus. Kemarin kami ketemu sama Ibu Sherly juga ya, kita makan malam. Saya tanya dia, apa beda saya datang bulan kapan? Juni dengan sekarang gitu ya. Lebih tampan sekarang kan ya? Saudara, ada hampir 30 tahun. Ya, 30 tahun ya. Di bagian sini ada tumbuh satu biji kecil begitu ya. Saya pegang-pegang selalu ada benjolan. Saya datang ke dokter yang di gereja waktu itu di Surabaya, tanya kenapa. Dia bilang nggak apa-apa, kalau tidak mengganggu nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya kami pindah ke Amerika 2003 pindah ke Amerika. Ada dokter keluarga juga, saya tanya makin besar dikit gitu, nggak apa-apa katanya. Ditambah lagi saudara, makin hari makin tidak nyaman. Memang nggak apa-apa, tapi nggak nyaman. Saya pergi ikut gym, mau berenang, nggak confident, ya. Kemudian kalau mau beli pakaian, nggak tertarik saudara, karena sudah mulai seperti dua bakpao, benar 2 bakpao besar gitu. Gak apa-apa, kata dokternya gak apa-apa gitu. Sampai 5 tahun yang lalu ketika satu kali saya pulang ke Indonesia, teman-teman di sini mungkin mereka, Bu Sally bilang dia ada lihat tapi sungkan tanya gitu ya. Teman-teman lain yang dekat dengan saya, dia tanya, ada apa itu? Ya saya kasih tahu dia, ada bakpao gitu ya. Tapi gak apa-apa, gak masalah gitu. Jadi sampai pada waktu saya bertekad untuk membuangnya gitu ya. Tapi saya teringat karena tahun 90 saya pernah kena usus buntu. Pernah dioperasi, waktu itu merasa sakit sekali. Sampai sudah pecah saudara. Dan dokter katakan, kalau kamu telat sedikit saja, sayonara katanya. Terus terang secara manusia saya gentar ya. Apalagi kakak tingkatku, dia itu pernah kena usus buntu, lalu dari sekolah masukkan dia di rumah sakit, waktu mau dioperasi, dia bilang dia sudah sembuh, gak jadi dioperasi. Tapi dosen-dosen marah, akhirnya besok-besok operasi lagi. Sampai waktu di ruang rumah sakit, si dokter itu katakan,
Sekarang saya suntik obat biusnya sekarang. Suruh dia nyanyi sing sing so 3 kali. Sing sing so nyanyi. Kedua kali sing sing so. Ketiga singnya juga keluar. So-nya gak ada. Sudah KO dia. Dokter bilang sama temanku, dia gak bisa lari lagi. Lalu saya mulai mau operasi dong gitu ya. Tapi COVID datang gitu. Ke dokternya gak bisa. Semua ditunda-tunda. Akhirnya 1,5 tahun yang lalu saya mulai konsultasi dengan dokter. Di rumah sakit UCSF gitu ya. Klinik pertama saya datang, dia tolak. Karena dia ukur, sudah 25 cm katanya. Besarnya gitu, dia tolak. Dia bilang klinik kami gak bisa, kalau yang kecil-kecil datang sekarang juga bisa kita kerjakan. Jadi kirim saya ke dokter lain lagi, kan tunggu appointment-nya lama lagi gitu, panjang lagi, COVID lagi kan, lama, 3 bulan, 4 bulan, baru dapat dokter yang baru. Oh, di tempatku klinik gak bisa juga, tapi saya akan kirim ke klinik lain untuk MRI katanya. Ya pergilah, appointment-nya berapa lama lagi dapat MRI. Sudah MRI, datang, oh perlu lagi di biopsi. Wah, puji Tuhan setelah lewati biopsi dan singkat cerita, 5 Juli yang lalu habis Independence Day, saya dibuang bakpaunya gitu ya. Dan pulih kembali sembuh. Dulu saya selalu pakai baju jaket ya walaupun panas gitu, saya sungkan gitu ya. Tapi sekarang kalau saya buka bisa, gak takut gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan seakan-akan kepadaku nyawa tambahan. Kalau tadi semangatku sudah buyar. Sebab 2 bulan lalu ada seorang teman saya yang saya kenal baik, dia janji mau datang nanti liburan summer kemarin, minta saya antar dia jalan-jalan. Di sininya ada benjolan, dia pergi ke luar negeri lagi operasi, 1 bulan langsung dipanggil Tuhan juga gitu. Tapi puji Tuhan, aku bisa diberikan kehidupan. Maka aku berjanji pada Tuhan, maka saya berjanji pada Tuhan, Tuhan saya mau lebih semangat, lebih giat untuk Engkau. Karena aku percaya Engkau beri kesempatan kepadaku hidup di dunia ini, itulah yang perlu aku kerjakan. Apa artinya saya punya uang sampai banyak, tapi benjolannya juga banyak, apa arti? Tapi ketika Tuhan berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, maka kita mau kerjakan buat Tuhan apa saja. Amin saudara. Saudara, Yunus orang yang sehat. Dia masih bisa lari saudara. Dia tidak asam urat saudara. Ya. Kalau asam urat kakinya pincang. Dia masih bisa melarikan diri saudara. Dia tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan beri kesempatan pada dia. Tuhan sayang pada dia. Tuhan mau pakai dia. Tuhan tahu dia bisa. Tuhan mau pakai dia, walaupun dia melarikan diri, Tuhan tetap mau pakai dia. Jadi saudara, kalau hari ini ada di antara saudara yang pernah dulu coba-coba melarikan diri, waktu Pak Edi tawarkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini misalnya contoh, saudara larikan diri, ingat cerita Yunus, saudara gak bisa lari. Saudara kan gak mau ditelan ikan besar kan ya? Ya. Masa mau tunggu ditelan ikan besar baru saudara katakan sorry Pak Edi sekarang mau? Enggak. Tuhan kalau sudah panggil dia tidak akan membiarkan Anda saudara. Karena dia tahu kualitas itu pasti terjamin saudara. So mari kita janji pada Tuhan karena apa? Karena Allah mengasihi dunia itu begitu besar. Semenjak Roma mencatat, semenjak kita menjadi seterunya pun, dia mengasihi kita. Semenjak kita menjadi musuhnya pun, dia mengasihi kita, saudara.
Dan kasihnya tidak pernah berubah seperti lagu yang tadi nyanyikan. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan apa saudara? Selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kepada setiap orang. Amin katanya. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Justru karena Allah mengasihi umat manusia, semua bangsa di dunia, maka ada pelayanan penginjilan. Kalau ada hamba Tuhan, bisa pergi sampai ke Indonesia, misalnya seperti pendeta Pak Edi misalnya. Bukan berarti dia kurang sibuk di sini, saudara, kan banyak pekerjaan dia. Saya telepon, terus terang Pak Edi kalau lagi di Amerika, malah saya gak bisa telepon dia sibuk gitu ya, gak sempat ngobrol. Tapi dia rela ambil waktu untuk pergi, untuk melayani. Kita juga punya kesempatan kan ya. Kalau kita gak bisa pergi, kita dukunglah pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Yang penting kita gak ambil dana pergi ke Yafo melarikan diri, gak tahu ya. Kita gak bisa lari. Tuhan panggil kita karena Dia mau kita juga mengasihi umat manusia. Saudara, kalau kita bisa mempraktekkan mengasihi umat manusia, kita merasa senang sekali, walaupun itu Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Saya jamin orang yang membenci orang lain itu, hidupnya itu gak akan senang, saudara. Amin gak, saudara? Hanya orang yang mengasihi orang lain itu hidupnya senang. Kalau saudara terpikir dendam, terpikir marah, terpikir mau mencelakakan orang lain, saudara sebenarnya saudara sedang mencelakakan diri sendiri, saudara. Waktu Anda dendam, orangnya nggak tahu. Dia nggak tahu saudara dendam pada dia. Dia penuh sukacita. Makin sukacita dia, makin dendam Anda. Lama-lama Anda yang mati duluan, saudara. Dia masih santai-santai, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengasihi dia. Siapa saja kita perlu mengasihi. Itu diajarkan oleh firman Tuhan. Kasih itu bisa melalui doa kita. Kasih itu bisa melalui dukungan, tolong dia juga, nasihat kepada dia. Bahkan kita bisa membantu dia. Yunus telah mengerjakan semuanya ini. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yunus tahu. Sekarang dia tahu. Tapi dia gak mau. Tahu dia. Bukan dia gak tahu, dia tahu. Dia tahu Allah itu pengasih. Justru dia tahu Allah pengasih, dia gak mau pergi. Nah sekarang kita gak mau terulang dari kisah Yunus kan. Kita tahu Allah pengasih, saudara. Mengasihi dunia ini, saudara, kita tahu. Kita tahu, saudara. Tadi jawabannya sudah kan. Kita tahu, saudara. Kita gak mau ulang lagi kesalahan ini untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa. Saudara, kasih daripada Allah bukan kasih yang kaleng-kaleng, bukan kasih yang gombal, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang sementara juga, tapi selama-lamanya. Kita tahu itu. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, maka kita tidak diajarkan untuk egois seperti Yunus. Kita diminta untuk pergi juga. Kita pergi bukan karena kita sedang nganggur. Kadang di dalam kesibukan kita, di dalam banyaknya pekerjaan kita, kalau kita bisa meluangkan waktu untuk pekerjaan Tuhan, sungguh luar biasa, sungguh mulianya. Yunus, dia melarikan diri. Tapi Allah mau pakai dia. Allah kejar terus dia. Sampai dapat. Sampai dia mau kerjakan apa yang Allah inginkan. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau hari ini kita pernah mendapat panggilan untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita selalu tolak
Kita selalu hitung-hitungan dengan Tuhan, semua dengan Dia. Bahkan kita lebih menghabiskan untuk kepentingan sendiri. Kita perlu evaluasi. Kita belajar dari Yunus, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Dia mau panggil kita, Dia terus menerus akan memakai kita. Siapapun kita, Dia akan terus memakai kita. Karena Dia tahu kita dapat mengerjakan sesuatu, hanya Dia yang tahu. Saudara dikasih Tuhan, bukalah hati kita sekalian. Jangan biarkan keegoisan menutup hati kita. Jangan biarkan kepentingan diri sendiri menghalangi kita. Tapi biarlah kepentingan Tuhan membuka mata kita. Maju, maju. Dan kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bukan lebih jauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada setiap kami, itu sungguh-sungguh bermanfaat Tuhan, bagi diri kami dan orang lain. Kami yang sudah belajar menerima keselamatan, kami tahu kasih daripadamu begitu luar biasa buat setiap kami. Anugerah daripadamu begitu luar biasa. Kami mau juga Tuhan, supaya orang-orang lain diberi kesempatan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Kami tidak mau seperti Yunus yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang mau menyelamatkan diri sendiri. Tapi kami mau pergi, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Apalagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami hidup di dunia ini. Dengar doa kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.